Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, mobil odong-odong di Malang tertabrak kereta api, sopir tewas. Dilarang berjualan di sekitar Pantai Kenjeran, para PKL berunjuk rasa dengan memblokade jalan dan merobohkan pagar. Serunya melihat ulang tahun gajah di Kebun Binatang Surabaya. Saudara, sebuah mobil odong-odong tertabrak kereta api di Kabupaten Malang. Akibat peristiwa ini, pengemudi odong-odong tewas di tempat kejadian. Mobil odong-odong yang dikemudikan Liswanto warga Panggung Rejo, Kepanjen, Kabupaten Malang ini tertabrak kereta api di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen. Odong-odong ini terseret hingga radius 100 meter dari palang pintu. Akibatnya pengemudi odong-odong tewas di lokasi kejadian. Saat kecelakaan, odong-odong tidak mengangkut penumpang karena korban baru berangkat. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan yang memiliki palang pintu. Namun saat peristiwa terjadi, relawan penjaga palang pintu kereta api tidak berada di tempat. Saat kejadian memang di pos ini tidak ada orang atau seperti apa nanti kok sampai saat mobil kejadian, itu? jadi di perlintasan Sembilang ini sudah terpasang palang, sudah dari Polres. Kemudian pada saat terjadi TKP ini, relawan yang jaga ini sedang tidak ada di tempat. Mobil odong-odong yang hancur langsung dievakuasi, sedangkan pengemudi yang tewas langsung dibawa ke rumah sakit. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, diduga hendak buang air kecil, seorang remaja tewas tersambar kereta di perlintasan Jalan Wonokromo, Surabaya. Mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Mayat Luki warga Lamongan berusia 23 tahun ditemukan warga Jalan Gadung, Wonokromo, Surabaya. Korban tewas diduga tersambar kereta. Mayat anak penjual nasi goreng di kawasan Wonokromo tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena terseret kereta sejauh 50 meter. Menurut Sugi, saksi mata mengatakan korban sempat pamit ke orang tuanya untuk buang air kecil. Terseret berapa meter Pak korban ini dari lokasi? Nggak tahu, garanya ada di situ, banyak garanya. Kira-kira berapa meter Pak? 50 meter? 50, ya ada 50 50-an ya. 50 meter ya. Tiap hari Jualan ya. ya. Ayahnya ya. Masih muda Pak korban? Masih muda mas, ya di Joko paling. Oh, Jaka ya. Iya. Usia berapa? 25 ada? Ya 25-an itu. 25. Asal mana? Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang ada di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan membawa mayat korban ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diautopsi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi. Selain letusan, Semeru juga menyemburkan awan panas guguran sejauh 3 km. Petugas BPBD menerjunkan tim untuk memastikan tidak ada aktivitas warga di zona merah. Gunung Semeru erupsi mengeluarkan material vulkanik yang dari puncak kawah Jonggring Saloko. Selain letusan erupsi, gunung api tertinggi di Pulau Jawa juga disertai dengan luncuran awan panas mengarah ke tenggara gunung atau ke aliran sungai Besuk Kobokan sejauh 3 km. Pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 22 mm selama 4 menit 8 detik. Dalam laporan periodik selama 6 jam terakhir, PVMBG mencatat adanya aktivitas kegempaan Gunung Semeru dengan 19 kali gempa letusan, 1 kali awan panas letusan, 1 kali guguran, dan 1 kali hembusan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang menurunkan tim untuk asesmen dan mengimbau warga tetap waspada serta menjauhi zona merah. Status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Di samping visual dari itu PVMBG, secara langsung pengamatan dari pandangan mata. Jadi untuk saat ini tetap mereka yang kita tempatkan di sana beserta relawan, itu Destana, selalu menghimbau pada masyarakat selalu berhati-hati
dan selalu waspada karena situasi saat ini cuaca kita tidak ingin terjadi anomali cuaca, sehingga masyarakat tetap harus menjaga kewaspadaan. Kalau itu memang sudah berada di zona merah, harus tidak ada hidup dan penghidupan. Jadi masyarakat harus paham, harus sadar dan itu peduli. Tidak ada dampak erupsi dari aktivitas Gunung Semeru. Petugas meminta warga tidak beraktivitas di radius 5 km dari puncak dan ke arah tenggara sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Dilarang berjualan di sekitar Pantai Kenjeran, para PKL berunjuk rasa dengan memblokade jalan dan merobohkan pagar. Simak informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.